Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun fa ya ayyuhal mu'minun ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi Allah banyak kenikmatan, wabil khusus kenikmatan Islam wal iman, kenikmatan sehat jasmani rohani, dan tetap berada di jalan Allah untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, marilah kita buka kajian ini dengan Ummul Quran ila hadiniya wa ala kulli taniyatan sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, kita masih bisa ngaji walaupun di lockdown, walaupun harus sedikit tidak mentaati aturan pemerintah yang mengharuskan kita di rumah saja. Tapi kadang-kadang pemerintah itu membuat aturan tidak melihat kepentingan manusia, tidak melihat kepentingan orang banyak, tapi lebih mengikuti kehendak hatinya, kehendak nafsunya, sehingga kadang-kadang peraturan itu sangat tidak bermanfaat, sangat merugikan, dan bahkan tidak sedikit yang membuat orang lain itu semakin tidak suka dengan pemimpinnya. Karena pemimpin yang baik itulah pemimpin yang memahami keadaan rakyatnya, memahami kondisi daerah dan sebagainya.
Bukan pemimpin yang memaksakan kehendaknya untuk diikuti dan ditaati oleh rakyatnya, tapi pemimpinnya sendiri banyak melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Maka sebaik-baik peraturan itu Al-Quran, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu tegas menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi yang pertama-tama harus ditaati, harus dipatuhi, harus diikuti itu mutlak itu Allah. Jadi tidak ada yang patut ditaati, ditakuti, diikuti perintahnya kecuali Allah. Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Kemudian taatlah kalian kepada Rasulmu, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala aspek kehidupan ini. Dan itu sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah itu. Summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri. Kemudian aku jadikan kalian itu hidup di atas satu peraturan, satu syariat. Minal amri atau segala urusan. Jadi segala urusan duniawi ini, segala urusan apapun di dunia ini sudah diatur oleh Allah di Al-Quran. Maka Allah perintahkan fattabiha, ikuti aturan itu. Apa yang ada dalam Al-Quran itu ikuti, jangan sampai tidak diikuti. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, kata Allah. Dan jangan kamu mengikuti aturan-aturan, hukum-hukum yang dibuat oleh orang yang ngawur. Orang yang enggak tahu aturan, enggak paham terhadap aturan Allah dan Rasul. Jadi yang kita disuruh taat, suruh takut, taat, benar-benar mengikuti itu ya kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri itu bukan untuk ditaati. Ya. Taat itu hanya pada dua. Atiullaha wa atiu Rasul. Wa ulil amri minkum, ikuti pemimpinmu. Ulil amri itu pemimpin. Kalau di puskesmas ya kepala puskesmas, kalau di RT ya ketua RT, kalau di tingkat RW ketua RW. Di tingkat kecamatan ya Pak Camat yang diikuti. Tetapi apabila aturan yang dibuat oleh pemimpin itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, kalau kita meragukan, kembali kepada Allah dan Rasul. Wa uli amri wa'in. Fa in tanazzaqtum fi syai'in farudhu ila Allah wa Rasul. Jadi bila kamu ragu, bila ada perdebatan, ada pertentangan, ada hal yang tidak sesuai dari apa yang dilakukan atau aturan yang dibuat oleh ulil amri itu, ada perbedaan pendapat dan sebagainya, atau apalagi dalam kajian hukum itu enggak sesuai, maka baliklah kepada Allah dan Rasul. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bila kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi taruhannya di situ. Maka Rasulullah SAW itu menggolongkan siapakah sebaik-baik manusia itu, kata Rasulullah. Terdapat 11 golongan yang disebut Rasulullah sebagai sebaik-baik manusia. Yang pertama, khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia tingkat pertama, yang manusia yang paling baik dalam urutan awal adalah orang yang selalu membaca Al-Quran
Ya, orang yang selalu mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Jadi sebaik-baik manusia ya itu orang yang selalu membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, wa amalahu, kemudian mengamalkan isi Al-Qur'an itu. Jadi kalau ada orang jadi pemimpin ngaku Islam, kok cara memimpinnya jauh dari aturan Al-Qur'an? Kok cara menerapkan aturan atau memimpin rakyatnya itu pilih kasih, gak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Ya dia masuk di dalam apa yang disampaikan Allah di surat Al-Anfal itu, inna sarad dawabi indar rabbim, seburuk-buruk binatang melata di sisi Allah itu, dalam pandangan Allah itu adalah manusia yang tidak taat kepada Allah. Quran itu surat Al-Anfal, inna sarad dawabi ayatnya lupa saya, ayat 36 kalau enggak salah. Inna sarad dawabi inda rabbihim. Jadi seburuk-buruk binatang melata dalam pandangan Allah itu manusia yang tidak mau taat kepada Allah. Yang punya telinga, telinganya nggak dipakai mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Punya mulut, mulutnya dipakai ngomong sing elek-elek. Dua hati, tapi hatinya atas kayak watu. Disebut sebagai seburuk-buruk binatang melata. Jadi pemimpin yang gak bisa adil, pemimpin yang ngawur-ngawur ini, yang sakarepe dhewe, dia bisa berkerumun gak ditangkap. Gubernur berkerumun dibiarin, minta maaf katanya sudah. Tapi ada orang tidak mengajak berkerumun, ditangkap, dipenjara. Coba, ya kan? Ada orang sakit, dipaksa menunjukkan hasil sakitnya. Kan tidak boleh itu. Secara hukum kesehatan itu, kalau saya sakit ini kan rahasia saya kan. Itu rahasia medis. Ini dipaksa untuk menunjukkan, tidak mau menunjukkan, dilapori polisi. Yang laporkan menjabat wali kota. Ini wali kota gendeng ini. Wali kota Edan itu. Wali kota Bogor itu lebih baik lihat binatang melata daripada melihat wali kota Bogor itu. Dan di penjara 4 tahun coba. Ada anaknya presiden bikin kerumunan, dibiarin. Polisi gak berani nangkep. Dilaporkan sampai 10 kali ditolak sama polisi. Karena mereka gak takut dengan pengadilan akhirat. Dia lupa ada Al-Quran. Al-Quran itu hukum tertinggi yang tidak ada hukum di dunia ini yang bisa mengalahkan keluhuran dan kemurnian hukum yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kata Rasulullah, jangan pernah iri. Jangan iri jadi presiden, nanti masuk neraka kamu. Jangan iri orang jadi wali kota, wong jaminan neraka juga. Kalau wali kota nggak bisa melaksanakan kepemimpinannya dengan benar kan neraka. Coba Umar bin Khattab itu. Tiap malam keliling cari orang yang susah. Apa ada wali kota zaman sekarang gitu? Nyari orang susah, ditolong, kasih makan gitu. Sing dikonco sing duwe duit. Sing ngekek duit oke ya toh. Maka jangan iri dengan siapapun, irilah kepada orang yang diberi Allah bacaan Quran bagus, diberi Allah hafalan Quran banyak, diulang-ulangi hafalannya, diulang-ulangi bacaannya setiap pagi sore. Karena sebaik-baik manusia itu yang pertama orang yang suka membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, kemudian dia amalkan Al-Quran. Dia sebaik-baik orang yang pertama. Di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 5027 itu. Hadisnya nomor 5027. Yang kedua, sebaik-baik kalian kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya.
Khairukum ahsankum akhlak. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang baik akhlaknya. Kata Ali bin Abi Thalib, aku lebih suka kepada orang bodoh yang berakhlak daripada orang berilmu tinggi tapi nggak ada akhlaknya. Akhlak itu pertama. Bahkan Rasulullah SAW itu pertama kali diutus sebagai Rasul, diutus sebagai Nabi itu makarimul akhlak. Untuk memperbaiki akhlak. Bukan untuk ngajari sholat. Perintah sholat itu datang kemudian. Saking rusaknya bangsa Arab waktu itu. Rasul diutus pertama kali untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan akhlak pertama itu adalah rasa malu. Kowe kudu dadi wong duwe. Kamu semua harus punya. Jangan sampai jadi orang miskin. Pergi haji itu pakai duit nggak? Pakai duit. Orang sholat itu pakai duit loh. Rukutnya beli, ya, sarung beli, sajadah beli, bangun masjid juga pakai duit. Maka harus jadi orang sing duwe. Kowe kudu dadi wong sing duwe. Duit sing akeh. Nggo ibadah, nggo infak, nggo nolongi wong serang duwe, nggo bangun masjid, nggo lunga haji. Kudu duwe ilmu. Kudu pinter. Jadi wong bodoh. Pokoknya kudu duwe. Tapi sing paling utama dalam hidup, mulai kowe kepengin dadi wong sukses, pengen dadi wong mulya, pengen dadi wong sing diangkat derajatmu ning Gusti Allah, nomor 1 duwe izin. Al-haya minal iman kata Rasulullah. Malu itu sebagian daripada iman. Dan akhlak yang tertinggi itu adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa malu yang harus dijunjung tinggi pertama kali itu rasa malu kita kepada Allah. Kita dikasih rezeki banyak, kasih kenikmatan, berbagai macam kenikmatan. Lah tuku moto sing iso ngene iki kira-kira ndek endi dodole? Berapa coba harganya? Kalau dikasih hidung yang seperti kita punya sekarang apa ada di toko? Kita ini kadang mensyukuri nikmat itu hanya yang kita rasakan. Tidak pernah melihat apa yang ada pada diri kita dulu. Maka tatkala kamu tidak punya rasa malu kepada Allah, jangan harap kamu bisa punya rasa malu kepada sesama manusia. Apa akhlak yang pertama kepada Allah? Itu rasa malu. Malu kalau tidak baca Quran, malu kalau enggak zikir yang banyak, malu kalau sholatnya enggak khusyuk, malu kalau amaliannya sedikit, amal kebaikannya enggak banyak, malu kalau sedekahnya enggak banyak, malunya malu banyak. Malu kalau tidak bisa membawa Allah dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Allah ingat kita terus, coba. Jenengan nanti di rumah buka ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah, tidak ada yang patut disembah, tidak ada Tuhan selain Allah itu yang maha berdiri sendiri. Wal hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha menghidupkan. La ta'khudhuhu wala sinatu wala naum. Tidak pernah istirahat. Orang tahu turu. Orang tahu ngantuk. Ngurusi makhluk kabeh kabeh diurusi ya Allah. Allah enggak tidur, kita tidur itu diurusi sama Allah. Roh kita dalam genggamannya. Maka Allah menjamin barang siapa yang sebelum tidur dia membaca surat Fatihah 3 kali. Sampaikan Muhammad kepada hambaku. Bila mereka mau tidur, membaca Fatihah 3 kali. Membaca Al-Asr 3 kali. Membaca Al-Kafirun 3 kali. Membaca Al-Ikhlas 3 kali. Membaca
Al-Falaq 3 kali, membaca An-Nas 3 kali, maka aku bersamanya saat dia tidur. Aku menjadi penjaganya. Tidak akan ada hal buruk yang akan menimpa dirinya. Dan bila dia menambahkan dengan bacaan ayat kursi dan surat terakhir Al-Baqarah, sungguh aku akan mencukupi hidupnya. Tidak akan pernah kekurangan. Terus kita sering lupa sama Allah. Kita ibadah sakar pede, dewi semau ini sendiri. Kita sholat asal-asal sholat, gak ada khusyuknya sama sekali. Itu berarti kita gak malu sama Allah. Sholat kok sujudnya ngebut, ruku'nya ngebut, bacaannya ngebut. Ini orang gak tahu malu sama Allah. Kita membaca Fatihah itu dialog dengan Allah. Saat ruku' subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu kita dialog dengan Allah. Maka kata Rasulullah, apabila kamu itu tidak bisa melihat Allah, berlakulah ihsan. Ihsan itu merasa ada Allah di depannya. Merasa dilihat oleh Allah. Akhlak yang kedua, itu adalah akhlak kepada orang tua. 30 tahun yang lalu, saya pernah khutbah Jumat. 30 tahun yang lalu. Kalau orang mau menghina Islam, tidak perlu harus bakar Quran. Tidak perlu harus menjelek-jelekkan Islam kalau mau menghina Allah. Besok pagi kamu takut mati, itu sudah menghina Allah. Besok pagi takut gak bisa makan, takut miskin, itu sudah menghina Allah. Siapa yang besok pagi takut dagangannya tidak laku, itu sudah menghina Allah. Saya jualan ini minyak COVID. Lagi rame muncul yang murah 25.000, 20.000. Istri saya bingung. Bodoh banget dia itu. Iya. Bojone Ustadz kok ngono ya? Ngisin-ngisin ya. Loh, tak bilang ya Mbak, tak bilang ya. Persoalan rezeki itu, lakunya barang yang kita bawa itu bukan bergantung kepada mereknya. Bukan bergantung pada barang yang kita bawa. Tapi tergantung ridhonya Gusti Allah. Ini jualan. Ya. Ada yang diridhoi, ada yang tidak. Sama-sama diridhoi. Jualan barang yang sama, semua diridhoi. Tapi kadar rezeki yang diberikan tidak sama. Ukurannya ora podo. Gatot ini gandeng Mbak Marno di sini. Dua-duanya ngewangi saya making di sini. Tiap hari making. Sing Pak Marno termotivasi. Apa? Sedino so dodolan 500 botol, 600 botol. Termotivasi dia. Kancane diteleponi kabeh. Sampai kancane lawas sing enggak punya nomor telepon dicari di Facebook. Ketemu telepon. Cari Facebook ketemu telepon. Alhamdulillah. Seminggu jualan 850 botol. Gatot sampai sekarang ini baru 100 botol. Pintu rezeki Pak Marno dibukanya 3, dia baru 1. Ini ada Bunyai Semarang itu yang saya sering ngaji. Jamaahnya di mana-mana, Mbak. Ya? Tahu kan? Oh itu undangannya gak pernah berhenti Bunyai Umi itu. Bawa minyak kopi 30 selulan durung teh. Padahal di Semarang tidak ada saingan. Mbok dodolan nang jamaah lho, wong siji tuku siji lho. Kudune wis 1000 ya. Tapi memang pintu rezeki dia tidak dari situ, gitu loh. Jadi makanya saya bilang teman-teman, ini kesempatan kita nggak tahu pintu rezeki kita yang paling besar, paling lebar itu dari mana Allah buka. Maka jangan pernah berhenti ikhtiar.
Saya nggak pernah ribut ben kowe dodol 1000 ora apa-apa. Seandainya orang wong tawa Covid rego 5.000 lho aku gak mundur. Saya tetap dodol 50.000. Sampai hari ini saya jual eceran itu 50.000. Harus beli 3. Jadi di flyer saya itu ecerannya 60.000, promo beli 3 150.000. Hari ini tadi sudah laku 230.000. Saya closing tadi sebelum ngaji. Alhamdulillah sudah 230 botol dan 230.000. Jadi kalau orang itu besok pagi takut dagangannya tidak laku, takut kesayangan yang lain, dia sudah menghina Allah. Yang ngatur itu Allah. Kita jualan sendiri, kok disaingi 10 orang dengan harga yang lebih murah dari kita. Allah nyuruh beli ke kita. Yuk kita yang laku. Gitu loh. Jadi jangan pernah jadi orang bodoh. Tetaplah orang yang setia kepada Allah. Yakinlah yang menjamin hidup saya itu Gusti Allah. Cukup dikatakan menghina Allah kalau besok pagi kamu tidak ingat kepada bapak ibumu yang melahirkan kamu. Tidak setia, tidak sayang, tidak hormat. Siapapun yang tidak menghormati kedua orang tuanya, dia telah menghina Allah. Yang memerintahkan kita untuk birrul walidain, untuk mencintai kedua orang tuanya, menghormati kedua orang tuanya itu Gusti Allah. Jadi orang pertama yang harus kita hormati, kita muliakan, kita sayangi. Kita jaga kehormatannya. Kita jaga segala-galanya itu kedua orang tua kita. Seburuk apapun kedua orang tua itu, Allah perintahkan kita untuk menyayangi. Nabi Ibrahim kurang apa, Mbak? Coba. Ada enggak yang punya bapak atau ibu nyuruh anaknya dibakar? Ada enggak? Pernah enggak dengar ada bapak atau ibu nyuruh wali kota atau bupatinya atau presidennya, Pak, terus bakar anakku? Ada enggak? Nabi Ibrahim itu disuruh bakar loh. Yang menyuruh bakar itu siapa? Namrud itu membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim itu. Bapak ibunya menyetujui loh. Karena bapak ibunya termasuk penyembah berhala. Tapi dibakar hidup, enggak mati. Tetap sayang kepada bapak ibunya. Tidak dendam, tidak marah. Sampai Allah itu, itu enggak boleh. Menolak dengan sebut, itu enggak boleh. Quran ini. Jadi kalau bapak ibunya memerintahkan sesuatu, jangan sampai keluar dari mulut ini membantah, tidak. Jadi akhlak yang kedua setelah kita menjaga akhlak kita kepada Allah, itu ada akhlak seorang anak kepada kedua orang tua. Harus berlaku sopan santun, lembut. Tidak boleh nolak. Dosanya besar. Saya tuh nggak pernah Mbak nolak apa yang diperintah ibu saya. Kemarin saya ke Surabaya. Saya ini sudah janjian sama orang Polda. Habis duhur Ustadz kita ketemu. Iya. Nanti makan siang bareng kita. Saya sengaja mampir ke rumah ibu saya sebelum duhur. Kepingin sholat duhur di ibu saya. Biar bisa melihat wajah ibu saya. Saya kalau sama ibu saya senangnya lihat wajah. Siapa yang memandang wajah ibunya, wajah bapaknya dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh ketulusan. Itu lebih baik daripada orang ibadah sholat malam 70 tahun. Kita ini gak sadar. Sepintar apapun kita, sehebat apapun manusia ini, kita terlahir dari dua orang itu. Nggak ada dua orang itu kita nggak ada, ya nggak? Ini lupa kita. Maka disuruh Allah menghormati, menjaga.
Saya ditanya sama ibu saya, mau kemana Nus? Arab nanti? Mau ke Polda Bu, janjian mbak orang. Lah aku loh, jauh pengen terno nanggone Gresik. Tak entah-entah nikat mau. Saya bilang besok kemarin Bu, udah janjian sama orang saya. Gak enak. Mene, akeh acara. Iki gak iso ngeterno, aku gak iso ngancani. Saiki lho. Aku kepengin saiki. Jadi saya berangkat. Saya telepon orang Poldanya, Pak, maaf Pak ya Pak. Ini mendadak ada yang harus saya urusi. Gak bisa saya tinggal. Besok aja kita ketemu di Polda. Saya antar ibu saya ke Gresik. Jadi saya itu sampai makan pun nurut ibu saya kok. Tanya itu istri saya. Ibu pengen makan apa? Tak anterin. Saya ikutin. Jadi akhlak kedua yang baik itu akhlak kita kepada kedua orang itu. Menjaga omongan kita, perkataan kita. Jangan sampai menolak perintah orang tua, ajakan. Dosanya besar. Urutannya. Dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Baru kepada kerabat. Terus urutannya ada. Koncoiku nomor 7. Di dalam urutan Al-Quran itu. Setelah orang tua, keluarganya, adiknya, bapak masnya, bakyunya. Setelah itu bibiknya, pamannya. Kerabat-kerabat yang lain, terus tetangga. Baru kepada orang luar, teman-teman kita di luar itu nomor 7 urusan. Ini Quran. Jadi dianggap menghina Allah orang yang tidak mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tidak bisa memuliakan orang tuanya. Seburuk apapun orang tua, harus kita muliakan. Harus kita angkat tinggi-tinggi. Harus kita letakkan paling atas. Datang seorang pada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin nanti saya bisa balas budi pada orang tuanya saya? Bagaimana caranya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tidak akan pernah ada satupun anak yang akan mampu membalas-balas budinya di dunia. Tidak ada. Kata Rasulullah. Tidak akan satupun manusia, anak, yang bisa membalas-balas budi kepada orang tuanya saat di dunia. Anak ini bertanya, seandainya ya Rasulullah, saya diangkat jadi raja. Kemudian saya bangun istana seperti istana yang saya tempati. Saya bikinkan kursi singgasana yang seperti kursi kerajaan yang saya miliki. Dan saya suruh seluruh rakyat saya untuk menghormati orang tua saya. Lebih dari menghormati saya. Apakah itu sudah cukup ya Rasulullah? Belum. Andai saja kata Rasulullah. Ini hadisnya panjang. Andai saja. Orang tuamu, ibumu dalam keadaan yang rentah. Kepingin makan sate daging. Kemudian kamu cari sate itu keliling kota, nggak ada orang jual, tutup KB, lockdown, PPKM karena untuk dolan. Kemudian ibumu bilang, aku nggak percaya, gendongan aku pengen delok, tutup nggak? Kamu gendong ibumu itu keliling cari orang jual sate, nggak ketemu. Kemudian sampai di rumah kamu taruh ibumu, sudah Bu, saya carikan sampai dapat. Kamu pergi ke satu tempat, kamu potong daging di pahamu. Kamu relakan daging pahamu, kamu potong kecil-kecil. Kamu jadikan sate untuk menyenangkan ibumu. Itu belum mampu menutup balas budi anak kepada orang tua. Terus bagaimana ya Rasulullah? Kamu akan bisa membalas budi orang tuamu tatkala kamu nanti di akhirat amalia baikmu mampu mengantarkan keduanya masuk surganya Allah. Jadi balas budi itu nanti di akhirat. Dari seluruh amal-amal kebaikan kita
Karena amal kebaikan itulah Allah masukkan kedua orang tua kita di surganya. Di dunia tidak bisa. Maka jangan main-main dengan orang tua itu. Kadang-kadang kita ini nyepelek wong tua sak karepe dhewe. Ojo. Lek mangan enak ku wong tuane eling ngono. Bungkuske telepon, aku mangan enak, gelem tak bungkus dong. Jadi orang kedua yang paling baik dalam pandangan Allah menurut Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang rasa malunya tinggi. Isin, harap ini isin. Harap ngono isin. Isin di dalam hal-hal yang keburukan, bukan kebaikan. Yang nomor 3, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di dalam mengembalikan hutang. Saya dulu punya teman. Dia utang kita 500 ribu gitu ya. Hari ini dia cuma dapat uang 600 ribu. Dikembalikan utangnya. Kadang dia cuma dapat uang 500 ribu lebih sedikit. Ya 500 ribu nunggu bayar utang. Jadi sebaik-baik orang yang ketiga adalah orang yang paling baik di dalam mengembalikan hutang yang dia miliki. Aku utang Mbak Mar 500 ribu. Besok dapat rezeki 500 ribu. Saya ke Mbak Mar. Mbak, aku oleh 500 ribu. Tak bayar 400 sakit sih ya. Saya sakit cekel-cekelan. Kalau orang lain enggak. Sik 500 kok meneh salah 1 juta. Ya. Oleh 1 juta, cek mikir mana? Enggak 1 juta aku tak bayar. Padahal di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang punya hutang kepada orang lain dan dia bersungguh-sungguh berdoa pada Allah memohon rezeki yang banyak agar dia bisa bayar hutang itu dan bersungguh-sungguh bekerja. Sungguh kata Rasulullah, Allah akan mudahkan jalan rezeki untuk dirinya. Dan bila dia mati sebelum hutangnya terlunasi, aku menjadi penjaminnya di akhirat. Rasulullah menjamin. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang punya utang, terus akarepe dhewe. Wah yang bayar diolor-olor. Wis duwe gak dikekno. Maka Allah akan mempersempit jalan rezekinya. Dan bila dia mati sebelum hutangnya terlunasi, aku berlepas diri darinya. Tidak dijamin oleh Rasulullah SAW. Maka kalau iso saya gak usah hutang lah. Sak duwe-duwene ae. Jadi kalau saya prinsip duwe tuku gak duwe semeneng ngono. Duwe yang jajan sing penak, rak duwe ya wis sak karep-karep sak-sake. Dikeki krawu ya gelem, dikeki gudeg ya gelem. Mangan tempe wek tahu, dikeki kerupuk ya penak. Saya asal syukur aja ya. Jadi urusan utang itu luar biasa. Pahalanya juga besar. Bahkan orang nyaur utang itu kalau sebelum sampai tempatnya mati itu syahid. Saya utang Mbak Lis itu duit. Terus dapat duit. Saya pamit sama Bunda. Bun, aku tak nambah Pak Marno sih. Ngopo? Nyaur utang, pengen utang Mbak Lis 1000. Sampai di bypass itu apa? Underpass tabrak truk mati. Syahid itu. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perjalanan dalam rangka mau bayar utang dan dia mati di tengah perjalanan itu, dia dicatat oleh Allah mati syahid. Dan yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, tadi yang nomor 3 di hadis Bukhari nomor 203. Rasulullah SAW bersabda, khairukum min yurji khairahu wa yu'man surrahu.
sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya oleh orang lain. Jadi orang yang paling baik, yang urutan nomor 4, itu orang yang kebaikannya diharap-harapkan oleh orang lain. Dan orang lain tidak pernah merasakan sedikit pun keburukan dari orang itu. Jadi saking apike wong, angger arep teko ngono wae Yesus. Iki lek kata teko rene mesti go pelem iki. Mesti go pisang rojo iki. Semuanya gak ana wong apik kaya Gatot lah. Mesti lek rene mesti nggawa. Iki gak nyemoni lho iki. Engko terus mending nggawa nyontohi tok. Nyontoh terus dikira nyemoni mending nggawa sak ranjang repot. Ya. Nek nggawa ya alhamdulillah ya, gak nolak gitu. Cuman jadi saking baiknya orang sampai orang mengharap kebaikan orang itu. Nah, iki lek ono Pak Hamdi ngono wis beres iki. Kamu meni Pak Hamdi teko, lek Pak Hamdi teko mesti iki beres kabeh. Jadi setiap ada orang itu orang berharap kebaikannya. Ini orang yang paling baik, orang yang kebaikannya diharapkan orang-orang lain dan orang lain tidak pernah merasakan sedikit pun keburukan dari orang itu. Dalam hal apapun. Wangel itu. Ya. Seperti kemarin ada orang di sini. Sampean kok sabar banget ya, Pak? Duitnya di orang banyak sampai segitu banyaknya kok diem aja, enggak dilaporin polisi dan sebagainya. Saya bilang, kalau saya lapor polisi, saya mendolimi banyak orang. Pak Zul ini nipu saya. Tak lapor polisi. Yang masuk penjara Pak Zul. Istrinya ikut malu, anaknya ikut malu, orang tuanya ikut malu, keluarganya ikut malu. Banyak kan yang didolimi ya? Itu yang orang tidak sadar. Siapapun sekarang yang memasukkan Habib Rizik di penjara itu, dia mendolimi orang se-Indonesia itu. Mendolimi umat Islam sedunia, bukan cuma se-Indonesia. Dan ini keturunan Rasulullah SAW. Demi Allah. Siapapun yang memerintahkan di penjaranya Habib Rizik itu gak akan pernah mencium baunya surga. Demi Allah saya katakan. Presidennya itu ahli neraka itu. Yang laporkan jadi bahan bakunya api neraka. Siapapun yang menyakiti keturunan baginda Rasulullah, dia diancam oleh Allah. Tidak akan pernah merasakan baunya surga. Lebih-lebih orangnya gak bersalah. Tidak ada salah yang dilakukan. Presidennya mendiamkan perlakuan buruk itu. Presidennya besok mati, kapanpun mati presiden itu masuk neraka. Jangan enak-enak jadi presiden. Perintah penjara aja itu hakim bilang, penjara. Boleh kamu penjarakan orang sekarang. Tapi ingat, kuburanmu menjadi penjara terdasar yang lebih menyakitkan dari penjara yang dialami Habib Rizik. Itu mereka lupa. Mereka itu lupa kalau bisa mati, gitu. Presiden itu lali lah, presiden ini bisa mati. Padahal sudah jelas Presiden Soekarno mati, Presiden Soeharto mati, Presiden Habibie juga mati. Presiden Jokowi ya bakal mati. Lali itu. Nggak inget dia, di kuburan sendiri pengawalnya nggak ikut. Digebukin malaikat ya dewe. Orang itu nulungi. Kok lali piye toh? Itu masalahnya karena lupa mati itu. Dari sakar dewe. Saya ngomong gini ada dasarnya, Qur'annya ada, hadisnya ada. Jadi nggak takut saya. Bisa mau dijemput, alhamdulillah. Malah senang. Berarti dosa saya terkurangi lagi ya. Menyampaikan kebenaran, kemudian dimusuhi, kemudian dipenjarakan. Ya lenyaplah dosa-dosa kita. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Dan orang lain itu aman dari keburukan dirinya. Tidak pernah nyakitin orang. Tidak pernah mendolimi orang. Tidak pernah melakukan keburukan kepada orang lain. Dalam bentuk apapun. Hadis Tirmizi
2263 urutannya. Yang kelima, kata Rasulullah, khairukum li ahlihi. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Pada anak-anaknya, pada istrinya. Selalu berbuat baik, memberikan yang terbaik. Rumah yang baik, mobil yang baik, makan yang baik, pakaian yang baik, hidup yang baik. Ada enggak orang yang enggak baik gitu? Ada. Di luar, pesta-pesta. Wah, kumpul-kumpul nang kafe, ngerokok-ngerokok, guyu-guyu cekakaan. Anak bojone mangan sak-sake. Banyak banget. Sebaik-baik orang itu yang mendahulukan kepentingan rumah tangganya, keluarganya. Dalam hal apapun, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, dirinya dijaga untuk taat kepada Allah, untuk tidak mengkhianati Allah, untuk tidak melakukan hal buruk dalam hidupnya. Agar tidak ke neraka, kemudian diajak anak istrinya taat. Menjadi orang yang terhindar dari api neraka. Kebaikannya juga gitu. Ojo bojone kon salah subuh sing lanang turu ngorok iku piye? Ora oleh ngono iku. Enggak nyemoni kok mau ngelingno aku. Sing rumangsa ya gak apa-apa rumangsa dhewe. Ya cuma kan takon nambahi, ana sunahe. Lek subuhne jam 6.30 kudu ditambahi. Usolli fardhu sebagai kawanan lillahi ta'ala. Ya. Jadi sebaik-baik kalian itu urutan nomor 5 yang paling baik. Manusia paling baik adalah manusia yang terbaik untuk keluarganya. Anak apik nang wong tuwa. Kau nyapu gak usah dikongkon. Anak yang baik itu ndak patut dikongkon. Iku sapono iki. Itu yo salah. Sudah nggak pakai disuruh, kerjakan apa yang sebelum orang tua kita kerjakan, kita kerjakan. Kotor apa sapu, bersihin. Orang tua juga gitu. Suami juga gitu. Jangan terus istrinya semua. Ya sekali-sekali suaminya nyapu, ngepel. Pas istrinya lagi istrinya kelihatan capek, tidur. Kumbahane numpuk, ya dikumbakno. Jadi semua harus saling baik. Saling mengingatkan, saling menjaga, saling menyayangi, saling mengasihi. Jangan sampai kebaikan kepada orang. Kadang-kadang ada orang itu sama temannya baik ya. Baik banget. Tapi sama keluarganya enggak baik. Ada enggak gitu? Banyak ya? Banyak. Mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan keluarganya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, harta yang kau belanjakan di jalan Allah untuk bersedekah. Harta yang kau belanjakan di jalan Allah untuk membangun masjid. Harta yang kau belanjakan di jalan Allah untuk memberi makan anak-anak yatim. Harta yang kau belanjakan di jalan Allah untuk menolong janda-janda miskin. Harta yang kau belanjakan di jalan Allah untuk perang fisabilillah. Dan harta yang kau belanjakan untuk keluargamu, yang paling baik nilainya di sisi Allah adalah harta yang dibelanjakan untuk keluarga. Jadi keluarga itu nomor 1 dalam segala hal. Bangun masjid boleh, tapi jangan sampai keluargamu gak duwe omah. Kowe kok ke sarung wong oleh. Ojo sampai keluargamu gak sarungan. Tuku sarung rong kodi dibagi-bagi. Anake dhewe sarunge bedal ngawur gitu. Nggak boleh. Yang nomor 6 hadisnya dari Ibnu Hibban ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis nomor 4177. Yang nomor 6 kata Rasulullah, khairukum
amal ta'am wa darus salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Saya Nun Sewu tidak berniat pamer ya. Tidak lihat riak. Abi saya itu dulu pesan begini. Lek ono tamu kayak ono mangan. Lek ono tamu kayak ono mangan. Lek gak ono panganan, bahasane wong Surabaya ngono ya. Lek gak ono panganan, tukokno. Bungkusno. Sampeyan lek mrene kesusu-susu ae. Padahal wis duwe susu lho, susu-susu heran aku. Gak ono mangan. Saya setiap hari di sini teman-teman ini makan. Pagi makan, siang makan, malam makan. Bahkan pernah satu hari. Ya ini Nun Sewu ini hanya motivasi saja, tidak berniat lihat. Banyak tamu. Gantian tamu. Satu hari saya keluarkan uang itu sampai 700.000 untuk beli makan. Itu berkali-kali. Tapi nyatanya ya nggak miskin. Gitu. Rezeki ada aja dari Allah. Dan saya, alhamdulillah, saya berdoa sampai mati. Saya bilang sama bunda itu, Bun, mudah-mudahan saya bisa kasih makan 1.000 orang tiap hari. Sekarang kadang 15 bungkus. Tiap hari. Kadang 20 bungkus. Kadang 10 bungkus tadi pas duitnya nggak ada ya, tuh 10 bungkus Pak Amdi ya. 10 bungkus, jalan pagi-pagi. Pembeca, pemulung. Terus ada orang yang ngatur-ngatur jalan. Jangan segan-segan. Punya berapa kita? Mampu 2 bungkus dulu gak apa-apa. Itu akan membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Saya nih gak nyangka. Beberapa 1 tahun ini kan saya bercerita berkali-kali, setahun ini saya ini aneh. Awalnya punya gaji besar, berhenti di rumah, gak ada kerjaan, cuma di pensiun 5 juta tiap bulan. 5 juta di pensiun, gue bayar rumah 3 juta. 1 juta gue nyicil sepeda motor pas. Gue mangan apa coba? Anaknya kuliah 3. Teng Turki. Jadi harap yang kedokteran. Madu. Waktu saya kerja itu, nyambi dolan madu. 1 bulan omsetnya bisa 50 juta, Bu. Bareng tak tunggu, iki lho. 10 juta nggak nyampe. Bayangin. Kalau saya dapat 10 juta omset, untungnya 30%, gue akeh, mau 3 juta kan. Gak cukup. Tapi Allah kasih rezeki itu ada aja. Minyak Covid ini, saya pertama jualan, itu kenal Mas Agung itu. Ini orangnya nih. Cuma ngambil 50, sebulan baru habis. Kadang sebulan lebih Mas Agung ya, baru habis. Kemarin gara-gara ke Bandung, Allah buka 1 pintu rezeki di sana. Langsung lempar ke Jakarta. Sampai kaget loh. 900 botol tiap hari habis. Ini tadi setengah hari aja 230 botol. Pak Marno ikut-ikutan itu. Dia dapat 850 botol. Cita-citanya 100 botol. Bah, tunggakno 100 botol Pak, tak tuku mobil anyar. Ya gak apa-apa lek tuku mobil anyar tak tunggakno. Ya. Lek tuku mobil anyar tak tunggakno, lek rapi maneh gak tak tunggakno. Apa, Bu? Iya itu kalau di situ dibongkar pasti tikusnya kemana-mana. Jadi belajarlah mulai sekarang. Dan itu saya terapkan betul. Dari dulu. Setiap ada teman, saya kasih makan. Kalau nggak masak, kita beli. Dan itu pesan abi saya. Sampai abi saya itu ngelarang saya masuk warung. Kalau saya masuk warung, ada teman saya di situ atau tetangga lagi makan.
Lek duitmu gak cukup balik. Ojo mangan ning kono. Tapi lek duitmu cukup, titipon nang sing di warung, Bu. Iku wong tak bayari. Itu pesan Nabi saya dan saya terapkan sampai sekarang. Itu salah satu rahasia yang rezeki saya itu seolah-olah gak pernah gak pernah berhenti. Dari arah mana saya juga bingung kadang-kadang. Oh no, kasih makan orang. Jangan ngasih makan nunggu kaya, gak kaya-kaya kayak orang. Ya, cuma kayak orang doang. Mampu 2 bungkus gak apa-apa. Besok jadi 5 bungkus. Besoknya jadi 15 bungkus. Terus meningkat. Setiap Jumat saya kalau lagi di Jakarta, saya Jumat berkahnya saya kasih masjid terdekat di situ. Saya di Cirebon saya kasih. Kalau di Solo tetap yang di Solo. Ya. Jadi orang yang memberi makan orang lain dan selalu menjawab salam orang lain. Tidak pernah tidak menjawab salam. Makanya seperti yang pertanyaan teman kita dulu. Kok sampai gagal menjawab salam ya? Orang sebaik-baik orang itu menjawab salam. Baik. Ini sudah jam 5:04 kalau sampai nomor berapa tadi? 6 ya. 7-nya dilanjutkan. Hah? Nomor 6 itu. Nomor 6 sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan orang lain dan selalu menjawab salam orang lain. Sekalipun orang kafir. Ya. Salam itu tidak orang Islam. Ini salah kaprah orang-orang itu. Salah kaprah. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Itu jawab salam. Ya. Jadi berbuat baik itu kepada seluruh manusia. Khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah seluruh manusia dengan akhlak terbaik. Kalau salamnya orang Islam ya harus jawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Ingat, jangan waalaikumsalam. Waalaikumsalam itu enggak sampai ke kita. Ya. Kalau Bu Teguh bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, ya sudah sampai di Bu Teguh itu saja, enggak balik ke saya. Waalaikumsalam. Jawabnya waalaikumsalam. Jadi mudah-mudahan kamu dan aku sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Jangan dijawab. Kalau kita mau mengikuti apa yang disampaikan Umar bin Khattab, balikno alaika wassalam. Jadi ada keselamatan buat kamu. Kalau selamat pagi, jawab selamat pagi. Selamat sore boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya nggak tahu artinya. Parah lagi. Ali bin Abi Thalib kalau ada orang Nasrani Yahudi nyopo Ali, assalamualaikum ya, khutbut salam. Mudah-mudahan kamu cepat mampus. Keren. Ali itu keren. Orangnya ilmunya tinggi, lemah lembut, tapi lek ngamuk menggetarkan bumi. Orang tua. Sama. Orang tua itu ya mertua itu orang tua kita ya. Jadi barang siapa yang berbuat baik, menghormati, memuliakan mertua, itu nilainya sama seperti berbuat baik kepada orang tuanya sendiri. Ya dibaikin aja. Baikin aja. Orang tua kok. Seburuk-buruk orang tua kita harus berbuat baik kepadanya. Iya, enggak ada. Perintah Al-Quran enggak ada. Kurang apa itu banyak tuh contoh-contoh kisah-kisah orang-orang tua yang tidak baik, tapi orang yang berilmu, beriman dan punya akhlak baik selalu memuliakan orang tuanya. Karena sangat dicintai oleh Allah. Punden itu, Bu. Orang tua itu punden. Jadi kalau kita muliakan dia, Allah buka kemuliaan buat kita.
Ya biasa masih wong tua dhewe kadang-kadang pilih kasih. Ya ada orang tua kita yang pilih kasih kadang-kadang anaknya bapak atau lebih condong pada si ada juga. Tapi ya kita cuek aja, Bu. Cuek aja. Orang tua tetap orang tua. Bagi saya orang tua itu adalah tetap orang tua. Kalau saya bicara ibu saya yang paling dicintai anaknya nomor 1 sama anaknya nomor 3. Anak nomor 4, adik saya yang meninggal itu. Saya bukan termasuk yang disayang, bukan termasuk dicintai. Tapi saya tetap menjaga ibu saya. Kalau ibu saya sakit, saya lagi di luar kota, semua tak kerahkan, Bu. Sampai sopir saya tak suruh, pegawai saya tak suruh nunggoi. Tak teleponi terus piye kabar sebelum saya bisa datang. Jadi semua kebutuhannya saya. Mbok gak duwe-duwe yo, ibu saya nomor 1. Saya belum ngasih istri saya uang, belum ngasih anak-anak saya uang sebelum saya ngasih uang ibu saya. Sampai sekarang. Jadi setiap bulan ibu saya tak dulu. Tapi semampu kita kan setelah kebutuhan. Ya mampu tuh jangan sampai kita bisa makan sebegini, ibu kita kasih sebegini. Yang mampu itu kebutuhan 1 bulan makan ibu itu berapa? Lah dikasih 1 juta cukup enggak? Enggak cukup, kayak 1,5 juta. Lah urusannya ya liyane, Bun. Iya, jangan ngurus liyan. Oh, tak kaya sakmene kok njaluk kono itu anak kurang ajar itu. Wong tuane kok njaluk-njaluk. Kita penuhi. Perkara yang lain ikut memenuhi itu rezeki ibu kita. Tapi kalau uang kita enggak cukup untuk ngurus dia 1 bulan. Beda kalau enggak cukup. Kan tetap keluarga kita nomor 1 kan? Nah, yang ada sisa baru kita berikan. Tapi kalau kita mampu, ukurannya saya bisa makan 1 hari 1 orang di sini. Ukuran makannya 1 orang itu 100.000. Kalau kita bicara makan ya, 1 hari 3 kali. Ukurannya 1 orang 100.000. Pantas gak ibu saya kasih 30.000? Gak pantas kan? Nah saya kasih lah ibu saya 50.000. Seharinya. Jadi ngukurnya dari kebun. Dan itu apapun yang ibu saya minta, saya nggak pernah nggak memenuhi. Ibu saya telepon, "Nus, gini. Oh iya, sesuk. Mbuyuk apa caranya? Saya kirim." Makanya ibu saya juga nggak pernah minta kepada yang lain, mintanya ke saya. Saya malah bersyukur. Bukan saya marah. Saya nggak pernah. Ibu kok jawabin aku tok, liyane gak tau dijaluki, nggak pernah. Malah bersyukur saya. Saya malah berdoa, muga-muga ibuku gak jauh nang liyane jauh aku tok. Iya, kakak saya yang pertama, kakak saya perempuan, kaya, Bu. Punya duit nganggur 7 miliar. Punya duit nganggur 7 miliar. Duit nganggurnya 7 miliar. Kakak perempuan saya tuh sugih banget. Tapi kakak ibunya gak akeh. Ya tak kandani, tapi ya pancet aja. Tidak tahu. Pokoknya yang penting saya ngasih lebih dari yang lain. Dari segala kebutuhan ibu saya cover semua. Sampai sakit apa semua saya ngasih. Jadi ibu itu butuh apapun yang ditepung saya. Kita harus begitu jadi orang. Jadi orang tua itu pokoknya dinak-nakno lah istilahnya. Nanti balasannya itu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lain? Silakan yang tanya. Monggo. Punya apa? Ya, dikasih uang loh. Ya ukurannya ibunya itu pantasnya mangane sedina piro. Nek sampean nanggep 30.000 cukup kanggo sedina ya 100.000 sebulan. Nek diukur 20.000 ya 600.000. Kan enggak mampu 600.000 ya 300.000. Pokoknya semampu kita, tapi bukan maksudnya gini ya. Iya, bukan merendah. Jadi kita memang mampunya segitu, bukan kok kita ini sebetulnya mampu 500. Tapi lah tak kayak 500 kalau apa-apa aku ngopok ngene. Kebingungan dengan itu gak boleh. Jadi mampu 500 kasih 500. Akan dikembalikan sama Allah.
Dari jalan mana kita nggak pernah tahu. Apapun yang kita berikan kepada orang tua kita dengan ikhlas, kita menyayangi dengan ikhlas, kita menghormati dengan ikhlas, kita memuliakan dengan penuh kasih sayang, Allah muliakan kita di dunia sampai akhirat. Itu janji Allah kok. Tidak ada kemuliaan kata Allah dalam hadis qudsi itu. Allah sampaikan, tidak akan pernah orang mendapatkan kemuliaan yang paling mulia di sisi Allah selain orang bertakwa dan orang yang memuliakan kedua orang tuanya. Jadi kalau di Al-Quran Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi dalam diskusi Allah sampaikan lewat lisan baginda Rasulullah, tidak ada orang yang paling melebihi kemuliaan orang di sisi Allah kecuali orang bertakwa dan orang yang memuliakan orang tuanya saat di dunia. Dia dimuliakan memang. Dibangga-banggain nanti di kalangan orang banyak. Muliakan orang tua, sayangi. Saya paling jaga jangan sampai membuat orang tua saya marah. Itu dari kecil. Jadi walaupun saya nggak salah, dimarahi. Tanya itu bunda itu pernah ngalami sendiri di depan bunda itu. Saya diam aja, diam, nggak pernah bantah sama sekali, nggak pernah. Saya ini nggak tahu apa, tuh marah ya bisa-bisa. Diam aja. Padahal ibu saya tahu kan, depan orang banyak gini nih, iki anakku paling elek dewi, paling ireng, paling dek, paling elek. Dia nih ganteng-ganteng kayak Abi nih, iki paling elek. Bayangin. Tapi saya nggak pernah merasa malu, nggak pernah dendam, mangkel, marah sama ibu saya enggak. Dia semua ngelek kok nggak apa-apa. Sampai anak saya bilang, si Irfan, kan podo elek Mbak Inun. Gak terima dia bilang, kan podo elek Mbak Inun. Dia kira bapak saya kan orang Arab, ganteng kan. Nah ibu saya kan orang Jawa elek kayak aku ini. Cuma aku kan menang. Arab Jawa podo Mbak ibu aku kan ya kayak. Sering itu, bukan 1-2 kali. Ada golongan orang banyak gini tamu, ngomongnya kayak gitu. Kan aku paling elek, paling ireng. Tapi nggak ada. Tetap saya hormati, saya sayangi, saya peluk. Setiap saya ketemu ibu saya itu saya peluk. Saya peluk, saya ciumin. Tidak tahu. Pokoknya saya peluk, saya sayangi. Saya kalau mau pisah, pamitan saya peluk, saya ciumin. Ibu pengen apa? Saya kalau datang itu, ibu pengen apa? Ibu mau kemana? Ibu pengen makan apa? Tak tari-tari. Jadi carilah ladang rezeki. Bukalah pintu-pintu rezeki yang lain itu dengan cara yaitu tadi, memuliakan orang tua. Kalau yang tadi Abah bilang membalas kebaikan, balas budi rasanya kata Rasul. Kalau sudah Di akhirat. Iya itu. Kalau amal-amal kebaikanmu mampu membawa kedua orang tuamu ke surganya Allah. Nah itu kalau diaplikasikan saya di dunia supaya mereka bisa apa caranya? Ya ibadahnya yang benar. Kalau istri taati suaminya, hormati suaminya, muliakan suami. Iya, itu kan amal baik, amal sholih. Banyak nolong orang lain, nolong keluarga. Yang dimaksud membawa kedua orang tuanya ke surga itu, orang tua itu pas matinya tidak husnul khotimah. Matinya tidak mati Islam. Kan banyak orang yang matinya nggak Islam. Maksudnya nggak Islam itu dia masih membawa dosa-dosa yang lain. Belum sempat tobat, mati. Kudune nang neraka. Tapi amal baik kita mampu membawa beliau ke surga. Jadi syafaat. Ya. Boleh. Sering saya gitu. Saya kayak kemarin belikan keramik untuk masjid di Geneng Sari. Itu saya atas namakan ibu saya atas namakan abi saya atas namakan istri, anak semua. Bahkan saya sering belikan keramik. Makanya saya paling seneng
Kalau ada masjid lagi dibangun, saya datangi panitia, Pak, nanti keramiknya saya minta. Dan itu saya atas namakan anak saya, istri saya, mertua saya masuk. Saya sendiri nggak ada namanya. Nggak pernah nyantumkan nama saya. Ibu, bapak, mertua masuk. Hamba Allah, kabeh hamba Allah, kucing hamba Allah. Sombong itu. Itu orang sombong. Orang sok-sokan. Mempunyai nama kok. Sebut aja namanya. Bukan berarti nggak ikhlas. Ini dari keluarganya Pak Yunus. Nggak apa-apa. Justru itu orang sombong, Bu. Kalau ada orang hamba Allah itu sombong. Karena dia dikasih nama sama Allah. Dan nama itu adalah nama pemberian Allah. Jangan lupa sekarang ini, tadi saya negur tamu saya di sini. Sekarang kan banyak ini teman-teman kita ini. Namanya Mulyono, namanya Supardi, namanya Kisno, Kusno. Diganti Abu Hanifah, Abu Farda, Abu Sopo, Abu Husin. Mereka malu dengan nama pemberian orang tuanya. Padahal nama itu sudah digantungkan di roh-rohnya dia saat dia belum menjadi manusia. Ini roh ini nanti lek tak lebokno menungso jenenge Mulyono, iki jenenge Teguh, iki jenenge Yunus. Sono caretane. Sekalipun nama aslinya Mulyadi, sekarang diganti Muhammad Soleh. Yang ditanya di kubur Mulyadi, bukan Muhammad Soleh. Kan banyak sosokan manggil Abi, Umi, gitu. Jangan panggil bapak, panggil Abi. Jangan panggil mama, panggil Umi. Emangnya mama artinya apa? Ibu. Umi ya artinya ibu. Lek Kanjeng Nabi nyeluk Umi ku wajar kok Nabi wong Arab kok. Piye toh? Kadang-kadang nalarnya ini enggak sampai. Bahasa ini yang menciptakan siapa? Allah. Gitu kan. Jadi menempatkan sesuatu itu harus pada tempatnya. Di Buton itu saya pernah ke Buton. Buton itu pulau kecil, Bu. Lebih kecil daripada Madura. Ya, lebih kecil daripada Madura Buton itu. Ada 60 bahasa di sana. Jadi orang Kartosuro sini yang nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar bahasa Indonesia, ketemu orang makam apa itu Tugu Lilin sana, nggak ketemu bahasanya. Masing-masing dusun itu punya bahasa yang nggak sama di Buton. 60 bahasa. Sopo sing iso nggih basa? Gusti Allah. Ya? Sudah? Kenapa? Ya? Minta berdoa untuk keponakan saya. Hah? Namanya Muhammad Farhan Mahfuz bin Tri Susanto. Muhammad Farhan Mahfuz. Farhan Mahfuz. Mahfud Mahfuz. Mahfud Apa itu? Mahfud. Oh ya, bin Tri Susanto. Kenapa nih? Harus sakit. Ila hadatin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila barakatana min suratil Fatihah wa maghfiratana wa syafa'atana wa syafa'ika min barakatis suratil Fatihah khususan Muhammad Farhan Mahfuz bin Tri Susanto ila mahrida wa ala yashirana al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim